Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Saya berharap kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan sekarang membahas berikan video yang sudah saya rangkum untuk memberikan kalian semua tambahan informasi. Semoga ini bisa mengedukasi kalian semua. Apa saja info dan kabar terbaru tentang mahasiswa, kita akan segera bahas videonya. Level mahasiswa tak mengerti juga. Berarti di otak kalian itu isinya hanya kotoran. Mahasiswa otak odang katanya. Sudah bersama kami. Sudah dijelaskan berulang kali, tapi mahasiswa tak mengerti juga. Berarti kalian itu membela pejabat-pejabat yang korupsi anggaran. Apakah harus masyarakat yang tabuk kepala kalian berpaham? Tabuk aja. Di studio Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Ibu Stella Christy. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Mas Radi. Masih semangat meskipun di efisienkan, dipotong anggarannya masih tentu semangat. saja, karena efisiensi itu membuat kita setuju semangat. Justru lebih semangat. Karena kalau sesuatu yang efisien itu akan berjalan dengan baik. Saya sangat mendukung efisiensi. Visinya baik, tapi sekarang ya kita tidak bisa mengesampingkan ada masyarakat yang khawatir begitu ya. Tentu saja. Tentu saja ada yang khawatir. Ya kita tahu sekarang belakangan ada unjuk rasa dan ini baru mahasiswa. Tapi yang langsung saja to the point, Bu. Kalau saya tanya, sebenarnya memang ada dampak atau enggak sih sama UKT? Karena kekhawatiran teman-teman mahasiswa ini katanya, wah efisiensi anggaran, jangan-jangan UKT kena juga nih, gitu. Iya, untuk efisiensi anggaran ini tidak boleh ada dampak terhadap UKT. Okay. Jadi juga perlu diketahui ya bahwa pertama-tama segala sesuatu angka yang sedang diefisiensikan ini adalah terutama sekali untuk efisiensi yang bersifat seremonial. Jadi seperti alat tulis kantor, perjalanan dinas, seremonial yang lain, rapat-rapat yang di luar. Jadi ini kalau kini kita bisa efisiensikan, namanya juga efisiensi bukan pemotongan. Jadi ada efisiensi dari satu hal yang sifatnya seremonial, itu akan bisa digunakan untuk hal-hal yang bisa mempunyai dampak yang memang kinerjanya sudah tinggi sampai saat ini. Jadi sehingga yang kita lakukan memang adalah efisiensi. Jadi bukan saya ngefans sama sekali sama ibu ini. Itu penjelasannya orang awam pun itu bisa mengerti dengan baik apa yang dijelaskan secara akademisi dan secara lugas. Itu membuat kita semua paham. Tapi namanya mahasiswa, mereka mendemo bukan untuk mencari pengertian tentang kebijakan efisiensi yang diberikan oleh pemerintah. Mereka bukan itu tujuannya, ya. Seharusnya mereka tahu bahwa efisiensi itu tidak akan berdampak kepada mereka. Itu hanya berdampak kepada hal-hal seremonial kayak hari ulang tahun inilah dibuat, rapat di sinilah, rapat harus di hotel mewah, rapat harus di luar kota, sekalian jalan-jalan kan. Itulah yang dipangkas. Tapi mereka mahasiswa ini, itu mereka hanya menggunakan kesempatan ini untuk mereka melakukan aksi mereka. Karena mereka diduga kuat, ditunggangi teman-teman. Mereka nggak mau untuk mengerti. Nggak mau untuk dulu paling keras banget kritik pemerintahan Jokowi. Ini satu ini ya. Ketua BEM UI 2023 Melkisedek Huang terbukti lakukan kekerasan seksual. Memalukan. Ini kata Humas ini. Kena kasus mesum. Sekarang malah masuk partai yang dikritik ya. Masuk partai PDIP. Ngajari pemuda, inilah dosennya ya. Ngajari pemuda agar bisa jadi koruptor kan. Ish. UDI kah? Apa kepanjangan dari UDI? Ini lagi lihat. Kenapa tutup muka? Kalau hidup masih difasilitasi negara, jangan lawan negara. Akhirnya nyesel nggak ada guna kalian. Ada ketangkap kalian ya. Kenapa tutup mukanya? Malu. Kemarin teriak-teriak di demo bikin rusuh. Gak malu kalian. Pemirsa, Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran menyatakan TNI Polri akan mengawal jalannya aksi mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan juga humanis. Kapolda juga menampik mahasiswa akan berlaku anarkistis pada unjuk rasa kali ini. TNI Polri turun tangan, turun lapangan karena semakin memanas. Pikiran yang waras. Kan tujuannya datang ke sini mau menyampaikan unjuk rasa. Mahasiswa ini kan kelompok terdidik, kelompok terpelajar.
Saya kira kalau dia benar-benar mahasiswa, dia akan menggunakan statusnya sebagai kelompok yang terdidik dan Ya Pak, sayangnya mereka itu, kan Bapak bilang, kalau memang mereka benar-benar mahasiswa, tapi sayang Pak, kebanyakan mereka yang datang itu mahasiswa. Terbukti kita bisa melihat di sosial media itu mereka melakukan anarkis. Sampai kemarin saya lihat ada, kalau nggak salah ya, ada Bapak TNI yang terkena lemparan batu para mahasiswa ini. Dan akhirnya TNI dan Polri bergabung, turun tangan, turun lapangan untuk menangani aksi demo mahasiswa ini, teman-teman. Ya, kita selalu mengulang-ulang ini, mengatakan bahwa silakan, nggak ada salahnya kalian untuk mengunjuk rasa, nggak ada salahnya kalian untuk menyampaikan aspirasi kalian. Tapi come on, yang sesuai dengan konteks dong. Yang sesuai dengan apa yang sebenarnya menjadi urgensi dalam negara ini. Kalian mau menuntut agar pemerintah menghentikan sesuatu yang baik, dan kalian diam saja dan bungkam soal keadaan yang terjadi, soal koruptor besar-besaran di Indonesia. Kalian mau berjuang untuk siapa? Sampai-sampai kalian berkata mau turunkan Prabowo Subianto. Apakah kalian mewakili para koruptor yang diserang, dibabat habis-habisan kepada Pak Prabowo Subianto? Dan kalian mau menaikkan orang yang akan membela para koruptor tersebut? Nah ini kan, udah tahu ditunggangi mereka, teman-teman. Lagi santai kawan. Dek. Ngapain, Dek? Woi. Lagi santai kawan. Ini paling kalau di rumah itu maknya suruh cuci piring, mak tunggu mak, aku lagi main game. Contoh generasi pemalas ini, teman-teman. Jadi rezim Prabowo ternyata merupakan sudah mulai menyerang Pak Prabowo, kontinuasi belaka dari rezim bobrok Jokowi. Salah-salah dengan gaya serba gerusa-gerusu dan gedebak-gedebuknya, dan maaf sambil nampak ngos-ngosan, saya khawatir masa depan Indonesia di bawah Prabowo Subianto bisa lebih terpuruk lagi. Jadi ini bisa, belum tentu. Ya mudah-mudahan saya salah ya, atau keliru. Masalahnya Mulyono terus saja menempel atau melekat dengan Prabowo. Dan cukup jelas dalam partnership Prabowo Jokowi, Jokowi menjadi partner yang senior. Di bawah Jokowi buat Prabowo jauh lebih besar karena Prabowo adalah partner. Benar kan? Kalian bisa cek di video saya di beberapa hari yang lalu ketika Pak Prabowo mengatakan hidup Jokowi, dan di situ saya mengatakan orang yang paling sakit hati ketika Prabowo meneriakan hidup Jokowi adalah siapa? Amin Rais. Langsung dibahas, dibuat podcast junior. Saya agak terkesan melihat Pak SBY, Jokowi sama Prabowo itu ada di sebuah panggung. Ya, saya lupa di mana panggungnya itu. Kesempatan apa saya juga lupa. Ya. Tetapi ketika tiga tokoh itu mau turun, maka Prabowo itu ketika menyalami Jokowi itu membungkuk badannya. Ya. Jadi tadi seperti saya katakan dia kan juniornya. Propaganda ya. Lagi ya. Sangat hormat, taat ya, kepada Jokowi. Nah sementara ketika Prabowo mau menyalami Pak SBY yang sukses jadi hasil dari apa yang kamu perbuat. Jadi hukum tabur tuai berlaku di sini. Betul, Pak. Minimal dari peristiwa ini kamu bisa mendapatkan pelajaran yang sangat-sangat berarti. Ya. Bahwa mukanya seram, teman-teman. Kita hidup di Indonesia, khususnya masih Surabaya wis kota metropolitan, tapi budaya, adab, sopan santun, moral itu masih terjaga dan menjadikan sesuatu yang sakral, ya. Ingat itu. Ya, betul, Jadi, Pak. jika meskipun kamu sudah sebenarnya ini wanita satu ini sudah diberikan kesempatan
waktu pertama kali dia mengirimkan karangan bunga bertuliskan Prabowo pelanggar HAM, Jenderal Bengis pelanggar HAM, Gibran anak haram konstitusi, dan Pak Jokowi disebutkan seperti bajingan yang tolol dan sebagainya. Itu ini murid-muridnya Rocky Gerung yang dimana sebentar lagi akan nyusul mereka ya teman-teman, karena laporan masyarakat kepada Rocky Gerung sudah diambil alih oleh kepolisian. Ya, kita tunggu saja. Inilah teman-teman, sebenarnya sudah berikan kesempatan, tapi itulah ya, ternyata orang yang sama. Kenapa seperti Deddy Sitorus katakan, itu yang menghina Pak Prabowo, ayolah Pak Prabowo, cukup dibina dan dinasehati. Kemudian ada netizen dari samping memberikan komentar mengatakan, iya bagusnya dibina, binasakan. aku ketawa terbahak-bahak membaca komentar itu teman-teman ya. Tapi inilah, kalau mau ikut seperti apa yang Deddy Sitorus katakan, bahwa cukup dibina dan dinasehati, inilah yang terjadi. Ini mahasiswa ini yang Presiden BEM UNER teman-teman, dulu sudah ditegur. Dia ketika itu rame sekali ketika dia mengirimkan karangan bunga sampai dia dibekukan teman-teman dari statusnya sebagai mahasiswa di UNER. Itu benar-benar sudah mendapatkan banyak kecaman dari masyarakat. Tapi ujungnya apa? Minta maaf. Nah, minta maaf sudah selesai, habis masalahnya, dia buat lagi. Karena dia pikir ketika saya menghina presiden dengan minta maaf semuanya beres. Itu yang salah. Makanya ketika dia ditangkap banyak masyarakat yang bersyukur. Banyak masyarakat yang gitu dong Pak Prabowo. Selanjutnya Rocky Gerung siap-siap. Dokter Tifa katanya siap-siap. Faisal Astigaf. Oke teman-teman semua ya. Semoga ini bisa membuat mereka kapok dan stop kalian menghina presiden. Yang satu tadi, Pak tadi sudah tua, kasihan juga kalau mau dipenjarakan teman-teman ya. Tulis kolom komentar pendapat kalian. Saya pamit, see you on the next video and God bless.